Iya. Berarti Mariam ya? Oke. Kamu sarungan kayak gitu bisa tuh. Hitam banget sih. Ya. Ya. Selamat malam. Mbak apa Mas ini? Oh, Mbak Tezar. Oh ya. Sudah terdengar suara saya? Sudah Ibu, maaf namanya belum saya ganti sebentar, masih nama anak saya. Oh, maaf, saya nggak tahu. Ya, sambil nunggu yang lain dulu ya Mbak ya. Ini cuma bertiga ya Mbak? Berempat Ibu. Oh, berempat. Bentar, kok data saya cuma 3 ya? Endang Sugiyarti, Titin Supriyatin, Tono Aminuddin, satu lagi siapa Mbak? Kakak tingkat, Mas Tatang. Tatang. Oh, ya. Tatang siapa ya? Nanti kita lihat ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Titin. Sudah bisa dengar suara saya?
Oke. Mbak Endang dari mana, Mbak? Kerjanya di mana? Di Puskesmas Purwokerto Utara 2. Purwokerto Utara 2. Utara ya. Utara 2 itu yang di mana, Mbak? Yang di daerah Sumampir. Oh, Sumampir. Oh, saya kedaftarnya di ini yang deket Horizon itu apa? Utara berapa itu? Utara Yang 1. Utara 1 ya. Oh, ya ya ya. Wah, tahu gitu daftarnya di sana aja ya. Kemarin tuh mau ngurus itu, Mbak, mengurus apa namanya? BPJS kan. Lumayan kayak gitu. Aduh, susah banget di situ. Akhirnya mau periksa tuh pakai umum aja deh. Milih Vaskes gitu apa, Bu? Iya, milih Vaskes kan. Mau periksa kandungan di Ananda. Rencananya udah lumayan kan kalau pakai ini kan nggak terlalu mahal gitu. Agak susah juga ngurusnya. Pusing deh. Akhirnya pakai umum aja. Kalau Bu Titin dari mana ini? Purbalingga, Ibu. Oke. Baliknya mana? Di Puskesmas Bobotsari. Oh, Bubut Sari. Bubut Sari. Iya, Ini, Bu. kalau Mas Tono ini senior saya ini. Wah. Sering dalu Ini Bu ngaji dosen. apa, Mas? Masih nganggu koko. Iya, habis sisa. Saya. Oke, nggak nyangka ya ketemu di sini, Masya Allah. Iya. Assalamualaikum ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Mbak Titin, aslinya mana Mbak Titin? Saya Bobotsari, Ibu. Bu Sarinya. Oh, saya Kertanegara, itu tangganya Mas Tono. Oh, Itu nggih. yang ngajarin Dadan, nyuntik ya Bu. Mas Tono. Yang ngajarin nyuntik pasien. Aduh, Masya Allah. Aduh. Ini kemarin koordinatornya siapa sih? Yang KDK? Mbak Endang, Bu. Oh, Mbak enggak. Endang. Dosennya, koordinator dosen. Dosen koordinator KDK. Yang Nggak semester dikasih 1. tahu sama Bu Nana. Nggak tahu. Oh, Bu Nana. Bu Nana Cuman mungkin. Ya. Bu Nana mungkin, Bu. Oh iya, Bu Nana ya. Oke. Kalau saya ngajar KDK-nya di ini, di program reguler. Jadi memang nggak ketemu ya. Nanti semester depan ketemu saya insya Allah. Di manajemen stres. Spesial apa? Stres. Tapi yang kemarin sama Pak Wasis, Bu. Oh, sama Pak Wasis. Oh iya. Oke. Nanti ini kita cuma sebentar kok. Maksudnya nggak terlalu malam lah. Kasihan mbak-mbak sama bapak-bapak ini udah capek. Saya juga nguji sampai jam 4 tadi, aduh. Jadi nggak sampai ini, nggak bener-bener nggak bisa nyambi itu tadi. Pengennya bisa nyambi, tapi ternyata nggak bisa. Ya udah, minta waktunya malam ini, nggih. Ini Mas apa sih Pak? Pak Tatang. Pak Tatang belum hadir ya? Pak Tatang belum hadir juga. Ada yang bisa menghubungi? dari coba hubungi. Oke. Sambil menunggu saya buka aja nggih. Biar nggak terlalu malam. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua di ruang Zoom malam ini. Mungkin tidak sesuai dengan jadwal, ya karena tadi yang saya ceritakan hari ini banyak banget kegiatan. Sampai ada perayaan Disnatalis juga saya nggak keluar sama sekali, di ruangan aja. Udah nguplek dengan ujian OSKA gitu. Karena OSKA-nya ini juga online,
Jadi memang nggak bisa ditinggal gitu. Terus untuk PIKDK ini kan mungkin kemarin sudah diajarkan di semester 1 ya. Kalau untuk alih jenjang sih sebenarnya kan review, tinggal mereview saja. Cuma mungkin ya kalau sampai ada yang masih kurang nilainya ya nggak apa-apa, ini bagian dari proses, insya Allah nanti kita perbaiki bareng. Tapi nggak usah khawatir lah, wong cuma satu materi kok. Kalau dulu saya kalau ngulang tuh benar-benar ngulang semuanya gitu, semuanya diulang gitu. Nah ini kan kebetulan saya sendiri kalau ngajar KDK-nya di reguler, kalau alih jenjang kebetulan tidak gitu. Jadi kemarin sudah dibagi teorinya sama Bu Nana, saya kebagiannya teori caring ya, Jane Watson. Kemarin sudah sempat waktu di semester awal, sudah sempat belajar teori Jane Watson? Sudah ya? Ya kalau sudah kan berarti saya nggak usah ngulangi lagi gitu ya. Cuma nanti tinggal penekanannya di mana. Yang ngulangi lagi nanti malah Bapak Ibu malah mual muntah semua. Oke, baik. Sudah terhubung belum? Mumet, Pak. Bu. Kenapa? Mual. Iya, ya. Apalagi udah Mumet. kerja semua. Jadi ya sebenarnya kalau untuk teori-teori itu bisa dipelajari. Kalau untuk penelitian ya, terutama untuk penelitian, karena nantinya ketika kita penelitian pasti akan ditanya dasar teorinya. Sehingga kenapa teori-teori ini kemudian diberikan pada semester awal, agar Bapak Ibu semua juga paham bahwa untuk pengembangan penelitian, pengembangan ilmu keperawatan, pastinya ada dasar teori yang kita pakai. Nah, salah satunya grand teori yang bisa kita ambil itu dari Jane Watson ya. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Tatang, saya share screen saja untuk materinya. Ini sedikit mengulas saja. Saya tidak akan terlalu dalam karena memang apa namanya? Ini udah pernah dikasih. Ya, bisa terlihat ya di layar. Oke. Ya. Belum sih, Bu. Mungkin lagi proses. Oh, belum ya? Belum. Sudah? Ya, sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah. Oke. Baik, ini teori Jane Watson. Materinya sudah saya upload juga di Scalsa. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal upload saja, tinggal download saja. Ya, ini Jane Watson kemarin itu sempat ke Indonesia pada tahun 2000 sebelum pandemi. Ya, ikut apa? Saya sempat ikut apa namanya? Seminar internasionalnya. Ya masih muda, yang ukuran orang bule itu kelihatan masih muda lah ya, masih seger kayak gitu. Jadi pencetusnya ini Jane Watson masih hidup, insya Allah masih segar, ya masih sering meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu-ilmunya. Nah ini teori Jane Watson, profilnya ini sekilas ya. Jadi mempelajari ilmu filsafat. Biasanya kalau mendalaminya di filsafat, nantinya akan banyak teori-teori yang dikembangkan. Ya. Oke. Kemudian secara konsep, nah ini Pak Tatang sudah hadir. Secara konsep sendiri, caring science merupakan suatu orientasi human science yang orientasinya terhadap kemanusiaan, fenomena dan pengalaman human caring. Makanya teori ini sering dipakai pada penelitian-penelitian yang terutama yang mengungkap fakta, dan biasanya sering digunakan pada penelitian-penelitian kualitatif, ya. Jadi bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan kita berhubungan dengan angka. Nah, karena ini konsepnya caring, biasanya seringnya dipakai untuk penelitian-penelitian yang lebih arahnya lebih mendalam, interview seperti itu. Jadi untuk
menggali konsep dari caring ini akan sangat banyak elemen yang dipakai. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit ya, sambil melihat penekanannya di mana. Nah, konsep caring sendiri sudah dikembangkan sejak tahun 1975 sampai 1979. Ya. Pada masa ini masih seputar karatif faktor, jadi belum sampai ke arah caringnya itu sendiri, tapi sudah ada kerangka untuk mencapai ke situ. Jadi melalui pengembangan ini, Watson ini konsen untuk melihat bagaimana evolusi teori dari yang dia cantumkan seperti itu. Nah, caring sendiri menurut John Watson merupakan sebuah komitmen moral untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia. Makanya di sini untuk Watson ini memang khususnya ya dalam pengembangan teori keperawatan juga banyak menitikberatkan pada hubungan antara perawat dan klien dan sama manusia. Jadi dilihat dari profesionalisme, personal, ilmiah, estetik, dan etik. Nah, ini mungkin sudah pernah dibahas di pertemuan semester 1. Ada 7 asumsi dasar. Saya nggak akan membacakan lah. Saya rasa nanti bisa dibaca lagi. Nah, nanti saya akan lebih fokusnya ke ini. Bentar. Nah, ini 10 faktor karatif yang mendasari teori caring. Ya, ada nilai humanistik, altruistik. Dan apa? Yang 4. Ya, selamat malam Pak Tatang. Malam Bu. Ini Oh ya, baru bisa gabung? Apa ya, baru jaga malam? Oh ini Jaga lagi jaga pagi, cuman ini lagi di apotek, ini lagi beli obat pusing. Oh iya. Siapa yang Ya. pusing Pak? Oke, ini saya sudah mulai masuk nih Pak. Nanti bisa diikuti saja. Oke, baik. Bu. Ya. Bentar, saya klik lagi. Nah, untuk 10 faktor karatif ini, nanti biasanya banyak kita jumpai pada penelitian-penelitian yang menggunakan dasar teori caring. Nah, nanti di tugas yang akan saya berikan, teman-teman nanti bisa mengeksplor apa saja yang bisa diambil dari 10 faktor karatif ini, dikaitkan dengan jurnal penelitian yang nanti akan teman-teman cari. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini transpersonal caring, ini merupakan bentuk teori yang sudah melalui banyak perubahan ya. Namanya transpersonal ya. Jadi ada banyak perubahan dari karatif faktor tadi, kemudian sampai ke arah caring ya. Nah, transpersonal sendiri merupakan kesatuan dalam hidup dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam lingkaran perawatan yang konsentrik antara individu, orang lain, masyarakat, dunia dan seisinya ya. Jadi ini kenapa disebut grand theory, karena memang lingkupnya sudah mendunia gitu. Makanya teori-teori yang termasuk grand theory ini memang dijadikan dasar ya, dijadikan dasar bagi beberapa peneliti untuk mengembangkan penelitiannya, khususnya di bidang keperawatan. Selanjutnya ini juga nggak akan saya bahas, nanti tinggal teman-teman baca aja. Ya, ini juga sama. Nah, ini keyakinan Watson mengenai 4 pilar. Ada keperawatan, klien, manusia, kesehatan, dan lingkungan.
hampir sama seperti teorinya H.L. Bloom ya, yang paradigma keperawatan itu. Akan tetapi ini ada beberapa perbedaan ya yang antara teorinya H.L. Bloom dengan Watson ya. Nah, kalau 4 pilarnya sama ya, ada keperawatan, ada klien dan manusia, ada kesehatan dan lingkungan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dilihat aplikasinya di sini di bidang keperawatan biasanya ya mencakup ini ya. Kemudian klien sebagai manusia ya masih menyorotinya dari struktur sehat sakit ya. Kemudian tentang kesadaran, meningkatkan keselarasan, pengendalian diri, pilihan dan determinasi diri. Kemudian juga ada kesehatan dan lingkungan. Jadi kalau dilihat dari segmen fokusnya, pilarnya masih sama dengan teori-teori yang lain, tetapi definisinya saja yang sedikit berbeda. Oke. Konsep utama teori Jane Watson ini ada di kebutuhan dasar biofisikal, psikofisikal, ya, psikososial, kemudian intra dan interpersonal. Jadi menyoroti beberapa kebutuhan dasar ini, ya. Jadi dalam hal ini nanti kita kaitkan ya tugas yang akan saya berikan nanti terkait dengan bagaimana pengembangan teori caring ini di ranah penelitian. Oke. Nah ini sedikit juga bagaimana penerapannya. Ini sudah saya kasih sedikit contoh ya saat perawat masuk ke kamar klien beri salam, menyentuh pundak klien, itu kan bentuk aplikasi dari teori caring ya. Biasanya ini kita dapatkan di komunikasi keperawatan ya. Kemudian di jiwa juga bisa masuk ke sini. Makanya untuk penerapannya teori caring ini nanti kita bisa lihat di ranah-ranah keperawatan di bagian mana. Mungkin kalau yang biasa di puskesmas bisa dikasih contoh dari sisi apanya. Gitu. Nah, nanti tugas teman-teman semuanya mengkaitkan antara teori caring dengan aplikasinya di dunia keperawatan. Ya, baik komunitas maupun di ranah klinik seperti itu. Oke, ya. Ini penjelasan singkat ya. Saya rasa teorinya juga sudah pernah dikasih oleh dosen sebelumnya. Saya hanya mengulang. Atau ada yang ingin ditanyakan untuk teori caring sendiri? Monggo. Sebelum saya kasih ke lebih mengacu pada tugas nanti. Pak Tono nggak usah nanya. Nggak boleh nanya. Monggo, Mbak Endang, Mbak Titin, atau Pak Tatang. Nggak usah nanya lah ya. Nggak perlu ada yang ditanyakan. Ya. Kalau teman-teman sendiri sudah punya judul untuk skripsinya belum? Ini belum. Kalau saya sudah ada keinginan. Apa Mas? Mau ngambil apa? Kalau saya kan karena pegang Prolanis, jadi ada keinginan untuk mengkomplain program Prolanis pada penerapannya apakah ada keefisienan untuk mengurangi atau program Prolanis bisa membantu orang menurunkan tekanan darah, intinya di situ. Oh iya. Oh itu sama dengan bimbingan saya nih yang kemarin baru sidang, namanya Mbak Hima. Cuma ngambilnya gambaran Mas, gambaran. Saya kira malah masuknya ke itu, ke manajemen. Kalau seperti bagus itu kalau manajemen.
kayaknya belum banyak juga yang nyoroti prolanis ke arah bagaimana efeknya terhadap Program tidak hanya prolanis. ke pasien hipertensi ya, pasien-pasien lain juga bagus itu. Dari manajemennya Mas, bagus itu. Cuma kalau tertarik ke manajemen, kalau enggak ya berarti beda gitu. Tinggal diarahkan saja. Gitu. Nah, ini kalau mau pengembangan dengan teori Jane Watson berarti nanti bisa ngambil dari sisi mananya nih? Keperawatannya atau dari sisi kesehatannya atau dari sisi lingkungannya. Tergantung dari variabel penelitian yang nanti akan diambil. Gitu. Oke. Monggo ada lagi yang mau dibahas? Pak Tatang? Pak Tatang nih angkatan berapa, Pak? Saya nih kata Atas ya? tiganya Harusnya ini udah skripsi ini atau belum? sudah dapat Bu. Oh ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Berproses saja ya. Oke. Mbak Endang, ada yang mau didiskusikan? Nggak ada. Mbak Titin? Udah ngantuk semua. Sampai, ya, paham sih. Bingung misalnya mau ngambil judul apa gitu, masih apa nggih kepikiran tentang Masih itulah, Bu. kepikiran. Nggak usah dipikirin, Mbak. Dikerjain. Dikerjain Sempat aja. kalau juga sih kemarin Ya. gimana kalau misalnya ini gitu, misalnya teorinya hampir sama cuma mengarahnya yang berbeda ya gitu. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Kalau teori itu kan pengembangannya bisa kemana-mana. Yang penting kalau dulu saya baru diajarin di bagaimana memblended itu mengcombine antara teori satu dengan teori yang lain itu di S2. Pada saat S1 saya belum dapat. Jadi saran saya sih daripada bingung ya ambil satu teori aja gitu. Nanti teorinya siapa, misalnya self care, Newman, Betty Newman kayak gitu kan. Itu kalau di ranah keperawatan komunitas itu sering dipakai. Kan itu cakupannya luas kalau self care Betty Newman itu. Tinggal bagaimana kita bisa menerjemahkan bagian teori dasarnya seperti itu. Ya, gitu. Gitu nggih. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, nanti untuk tugas ini langsung saja di kantong tugas sudah saya setting waktunya sampai Sabtu. Wes, go kanca lembur. Weekend ngerjain tugas. Saya nilainya nggak akan dari tes multiple choice kayak gitu. Aduh, kayaknya nggak sempet juga saya ngoreksi ya. Jadi teman-teman cukup mencari 3 jurnal, ya 3 jurnal saja. Kemudian dianalisis mulai dari judul, kemudian metode penelitiannya, terus teorinya harus ngambil dari teori Jane Watson ini. Jadi 3 jurnal ini memakai teori Jane Watson, memakai teori caring. Nah, nanti di analisa selanjutnya adalah teori yang dikembangkan isinya tentang apa dari caringnya ini. Itu saja sih tugas yang saya berikan. Jadi nanti dari 3 jurnal, nanti 3 jurnalnya itu dilampirkan di belakang. Nah, hasil analisanya itu di depan. Nah, untuk sistematikanya nanti akan saya posting di Scalsa agar teman-teman bisa tahu alur pembuatan makalah ya. Paper. Ini paper aja. Paper aja. Jadi nggak usah pakai kata pengantar dan sebagainya, nggak usah. Langsung saja judul dan isi seperti itu. 3 nggak apa-apa ya. Itu ringan banget loh. Tinggal klik-klik aja. Kalau bisa
Sabtu jam 9. Sabtu jam 9 malam. Terakhir upload. Masuk. Terakhir uploadnya Sabtu jam 9. Nanti sudah saya posting di Skangsa, tinggal Bapak Ibu upload saja tugasnya kalau sudah. Oke. Jadi untuk penilaiannya dari situ aja. Oke. Baik. Saya rasa sudah yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, karena ini Zoom-nya juga bukan Zoom yang ini Zoom-nya Zoom 45 menit. Sengaja ya. Kalau tadi pakai Gmail sih bisa lebih panjang gitu, tapi saya lebih nyaman pakai Zoom sebenarnya. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Saya Bu. Iya. Apa Ini Mas? dari tugas jurnal ini dianalisisnya kan pakai Pico apa analisis apa? Oh iya. Terus dari masing-masing dari 3 ini dianalisis satu-satu apa digabungin? Digabungin. Jadi dibuat digabungan. Iya, kalau Pico kan bisa pakai bagan ya. Bisa pakai bagan, akan lebih mudah sebenarnya kalau pakai Pico itu. Jadi kalau Bapak Ibu sepakat pakai Pico, saya lebih suka pakai Pico. Akan lebih mudah untuk kita menganalisisnya. Gitu Mas. Oke. Baik. Saya rasa sudah cukup ini ya, bisa dipahami untuk tugasnya. Dan ini juga udah sering lah ya, kalau di tugas-tugas mata kuliah lain juga sudah biasa. Nah, cuma nanti penekanannya tentang teori caringnya ini. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan saja ya, nggih. Biar nanti ada banyak waktu untuk mengerjakan tugasnya. Nggak sampai mengganggu liburan weekend-nya. Oke, baik. Terima kasih untuk antusiasmenya malam ini. Mudah-mudahan bisa dikerjakan tepat waktu. Dan soal nilai ya nanti kita lihat. Nggak bakalan pegang lah. Yang penting ini terima kasih, Bu. Dilalui prosesnya aja. Oke. Punten sudah sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sami-sami. Tuh Mas Sugeng ternyata nggak lanjut ya Mas Tono? Iya Bu, nggak lanjut. Walah sayang sekali. Gimana? Mas Sugeng saya kira tuh jadi kuliah. Oh iya. Nggak jadi. Mundur. Nggak jadi. Dia monggo. Saya izin lah nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.